Halo, selamat sore. Sore, Bu. Iya, kita bertemu lagi ya Mbak Siva setelah sesi konseling minggu lalu. Iya, betul, Ibu. Oh iya, di sini kemarin Mbak Siva telah mengontak saya ya untuk konseling hari ini. Sebelumnya sudah saya jelaskan kan di chat grup kemarin kalau hari ini kita memakai teknik konseling kursi kosong, di mana di kursi kosong ini apa itu Mbak Siva itu membayangkan orang yang mungkin Mbak Siva benci atau mungkin Mbak Siva yang pengen Mbak Siva ungkapin ke orang tersebut, mungkin karena Mbak Siva terlalu malu buat ngungkapin ke orangnya. Nah, kita menggunakan teknik kursi kosong tersebut. Nah, sebelumnya apa mau dimulai sekarang atau bagaimana? Iya, boleh. Oke, boleh silakan cerita Mbak Siva. Ya, baik. Terima kasih ya, Ibu, sebelumnya. Jadi, saya itu mungkin ini trauma kecil ya, Ibu. Dan saya waktu kecil, mungkin itu saya berumur 8 tahun ya, kelas SD. Saya itu kan dari kecil itu tidak pernah ketemu dengan ayah saya. Nah, ayah saya itu kan kerja di luar kota, mengambil proyek itu. Jadi kalau pulang itu bisa setahun sekali, bisa 3 bulan sekali. Dan jadi saya itu kalau di rumah tidak pernah keluarga lengkap gitu. Saya cuma sama mama saya saja. Kadang itu saya sama ya bukan ayah untuk bersih-bersih di rumah. Nah, sejak kecil saya kan belum paham ya kalau gimana nanganin perasaan saya kan. Dulu itu saya tidak pernah jarang gitu berkomunikasi sama ayah saya itu ya gara-gara saya juga LDR. Lalu saya juga belum megang HP kan waktu kecil, mungkin waktu telepon sama ayah saya itu lewat mama saya gitu. Juga mama saya kan belum pernah bertemu dengan ayah saya. Jadi saya kurang berkomunikasi, terus saya juga merasa kalau saya sebenarnya ada yang ingin disampaikan gitu kepada ayah saya itu, tapi kan saya kan nggak bisa mengungkapkan waktu kecil itu. Jadi kalau kadang kalau apa saya pulang, saya itu sangat manja gitu kan sama ayah saya. Saya sering keluar sama ayah saya sampai mama saya tuh pernah marahin saya gara-gara saya tuh kalau jajan itu kayak nggak pernah batas gitu karena ayah saya suka manjain saya. Ayah saya tuh pernah marah sama saya. Ayah saya tuh selalu melihat saya gitu kan, terus sama ayah saya nggak ada itu saya juga pun kasih sama beliau. Saya kan ayah saya nggak ada kan, saya SD kelas 6 kayak sepertinya ya saya juga saya belum pernah mengunjungi ke rumah ayah saya itu karena waktu itu ayah saya itu meninggalnya itu enggak dengan saya gitu, maksudnya enggak dengan keluarga saya karena ayah saya waktu itu kerja, jadi mungkin di sana. Lalu mama saya itu dihubungi sama kakaknya ayah saya. Saat itu saya kan belum apa ya, maksudnya ya kalau ada orang mendengar kan pasti kaget ya kalau ayah saya. Mama saya itu belum cerita ke saya tapi saya tuh nggak ada, tapi saya tuh mengerti dulu dari telepon gitu kan. Nah, saya itu langsung berpikir kan saat itu tapi saat itu telepon sama ayah saya lebih lama sama ayah saya sama sekarang itu juga saya berpikir kayak saya juga mau ayah saya itu lebih lama gitu saya, tapi mungkin emang belum ditakdirkan gitu. Ya udah, jadi ya saya bisa nerima sih karena saya memang belum
tahu hubungan ayahnya Mbak Siva sama ibunya Mbak Siva bagaimana? Apakah baik-baik saja atau mungkin ada masalah gitu? Kalau hubungan sama mama saya itu baik-baik saja, ya seadanya kayak orang LDR gitu kan ya. Jadi mungkin agak sulit komunikasi kalau ayah saya sibuk kerja, mama saya juga, tapi baik-baik saja sih. Jadi nggak ada permasalahan dalam keluarga ya? Iya, nggak ada. Memang ayahnya bekerja jarak jauh ya, Iya. tapi walaupun jarak jauh masih terkadang pulang kan? Iya, terkadang bulan berapa bulan sekali gitu. Kalau boleh tahu tadi kan berarti ayahnya sekarang kan udah nggak ada ya. Kalau boleh tahu itu sakit atau bagaimana? Iya, dari awal itu emang sakit ibu ayah saya itu. Gara-gara pertama itu jatuh kan waktu urusan proyek, cuman ya terus nggak tahu ya kalau waktu meninggalnya ini kenapa, saya kurang tahu, soalnya mama saya juga nggak bilang detail seperti saya. Tapi saya, ya saya pikirnya juga mungkin karena sakitnya ibu, tapi nggak sakit keras kok ibu, karena masih bisa bekerja. Meninggalnya udah lama atau baru-baru ini? Iya, sudah lama, saat saya SD kelas 6. Berarti Mbak Siva dari kelas 6 sampai sekarang sama ibunya terus. Iya, saya dari dulu emang deket itu sama mama saya. Jadi cuma berdua. Iya. Terus berarti sebenarnya hubungannya Mbak Siva sama bapaknya Mbak Siva itu baik-baik aja. Cuma Mbak Siva itu kayak apa namanya, buat berkomunikasi itu susah, apalagi buat ngungkapin perasaannya. Nah, ketika ayahnya Mbak Siva pulang, Mbak Siva selalu menghabiskan waktu sama. Iya, saya waktu jika saya pulang itu saya sering main gitu, sering jalan-jalan sama ayah saya, kan mama saya kan kerja, jadi saya ya naik motor gitu berdua sama ayah saya kemana aja. Kan ayah saya dulu juga orang Surabaya ya, kita sekolahnya di sini, jadi ayah saya tuh ya tahu jalan lah, jadi saya diajak muter-muter gitu, terus main sering ke playground. Kenangan apa sih yang menurut Mbak Siva paling berkesan banget ketika main sama ayahnya? Mungkin pas itu ya saya kelas, mungkin kelas masih kecil ya, SD kelas 4 atau kelas 3 gitu, saya mama saya sama ayah saya itu ke kebun binatang saat itu. Terus iya, kami menghabiskan waktu bersama saya di situ. Apa itu kenangan yang paling Mbak Siva ingat nyampe kayak itu paling memorable banget sama keluarga ketika Iya, quality time di kebun binatang? iya sebenarnya itu yang paling saya ingat, cuman nggak itu aja sih, banyak, cuman yang paling berkesan itu menurut saya tuh. Kalau semisal Mbak Siva diberi keajaiban gitu, Mbak Siva bisa bertemu sama ayahnya Mbak Siva saat ini, apa Mbak Siva ada hal yang mau dibicarakan? Iya, mungkin banyak yang akan saya bicarakan kepada bapak saya, apa mengungkapin perasaan saya juga ke ayah saya. Nah, tadi kan saya kan sudah bilang kalau kali ini kan kita bakalan menggunakan teknik kursi kosong. Nah, di sini mungkin Mbak Siva bisa membayangkan sosok ayahnya yang sekarang ada di sini. Nah, kan ini ada kursi kosong. Anggap saja di sini ada ayah Mbak Siva yang sekarang ayahnya itu sudah melihat Mbak Siva tumbuh dewasa. Apalagi kan Mbak Siva sekarang hanya berdua sama ibu Mbak Siva. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan ke ayahnya Mbak Siva? Pak, adik dulu waktu kecil selalu sama papa, papa selalu nyempetin waktu buat adik, papa selalu ngajak adik main saat papa kerja, adik selalu pingin
berdua sama papa atau sama mama juga. Adik juga mau adik main sama papa terus jemput mama kerja terus kita jalan-jalan. Mungkin nyuruh adik selalu ikutin papa, juga ada papa ya mungkin dulu sakit terus pulang istirahat papa selalu ingin untuk main sama adik. Papa gak pernah ngeluh kalau papa capek gak jaga adik di rumah gak ada mama. Tadi itu ada lagi nakal-nakalnya, jadi suka kejutan terus tak nyari adik. Papa gak pernah marahin adik kalau adik suka main gitu sampai lama, padahal mama udah titip kan adik main tuh gak boleh lama-lama. Adik kangen sama papa, pengen lagi dan itu aku kangen semua yang ada rasain saat gak ada papa. Adik selalu butuh papa. Mama bisa jadi seperti papa, tapi yang aku butuhin papa. Mama gak tak gini kerja terus gak bisa selalu ada buat adik. Adik sekarang udah besar, udah kuliah, udah ikutin jejaknya papa. Mama selalu bilang loh papa ingin bisa tumbuh, pengen adik suksesnya. Kangen banget sama papa. Aku pengen lihat papa, pengen kalau ada waktu ingin kunjung ke papa, ingin duduk tangannya papa. Mungkin saat ini belum bisa, mungkin nanti aku sama mama berkunjung ke papa. Terima kasih ya sudah jadi apa yang baik untuk aku. Mungkin bapak gak bisa menemani aku saat ini sama mama, mungkin hanya aku sama mama di rumah, tapi mama setiap rumah itu mesti ada papa, pasti papa perhatiin kita, pasti papa suka liatin mama kerja, suka liatin aku. Mungkin papa juga dulu suka cerita gimana bapak di kerjaannya. Mungkin aku juga bisa cerita ke mama seperti kalian papa. Kamu juga bilang kalau aku sama mama lagi pergi gitu pasti selalu ingat sama papa, selalu papa kalau lagi pergi ya selalu ingat sama papa. Papa itu selalu ada di antara aku dan mama. Mama itu juga mungkin papa itu selalu ada di hatinya mama, di hatiku juga. Mungkin bapak bisa lihat aku dan mama juga di sini, bisa lihat aku bisa ngikutin aku sampai aku nanti tua, sampai aku nanti nyusul papa juga. Tapi ya mungkin aku nggak bisa lihat papa, tapi papa bisa lihat aku
ada banyak cerita ke papa nantinya, walaupun memang papa nggak ada di sebelah aku, mungkin aku bisa membayangkan kalau papa itu selalu ada di sebelah aku sebelah mama juga. Mungkin itu aja Kak yang ingin aku sampaikan, papa harus selalu ada di sebelah sama mama. Mungkin aku juga bisa tumbuh gitu juga, mungkin dengan tuntutan papa dari situ, dari sebelah kamu. Apakah bisa saya Sudah. setelah Mbak Siva ngelakuin ini semua, Mbak Siva rasanya gimana? Kan kan ibu tahu kalau Mbak Siva kan udah nggak bisa berbicara sama ayahnya. Setelah Mbak Siva ngungkapin semuanya ke ayahnya, rasanya gimana? Mungkin sedikit lega ya, karena saya bisa ngungkapinnya, selama ini saya pendam gitu. Saya juga walaupun papa saya kan nggak tahu, mungkin ya mungkin benar-benar ada gitu apa saya lihat. Tapi ya pasti papanya Mbak Siva selalu bangga sih sama Mbak Siva, sudah tumbuh dewasa walaupun sama mamanya. Pasti ayahnya Mbak Siva ngeliat Mbak Siva dari jauh selalu ngedoain Mbak Siva. Mbak Siva juga pasti harap uh, apa ya, ayahnya Mbak Siva itu selalu bangga sama apapun yang Mbak Siva kerjain. Jadi Mbak Siva harus memberikan yang terbaik kepada mamanya, kepada bapaknya, selalu ingat semua hal tentang ayahnya, walaupun nggak ada tapi kenangannya kan masih ada Iya, selalu ada kegiatan-kegiatan yang selalu ada ayah. Sangat ya, emang ayah itu segalanya ya ketika seseorang, apalagi kan ayah itu kepala keluarga. Jadi misal kita bilang kepala, kan kita kan pengikutnya, jadi kayak kehilangan arah kan. iya betul gitu. Saya ya memang saya itu bisa kan menjadi kepala keluarga sekaligus, cuman mungkin yang laki kan pemimpin ya, jadi mungkin kalau ada ayah saya lebih terarah gitu, saya punya sama saya. Tapi selama ini sama mamanya juga hubungannya baik-baik aja kan. Ya baik-baik saja itu, makanya kalau nggak ada saya itu saya sama siapa lagi. Jadi sekarang mamanya di rumah sendirian. Iya, mama saya sibuk sih kerja. Biasanya Mbak Siva sering ke rumahnya itu setiap minggu atau bagaimana? Iya, kalau saya kan kuliah kos apa asrama juga kan, ya saya setiap minggu pulang, kadang seminggu sekali pulang. Jaga baik mamanya, pasti Mbak Siva bangga sih, selalu menjaga mamanya Mbak Siva, jangan berantem sama mamanya. Kan temannya kan cuma mamanya aja ya, makanya harus selalu sama mamanya, apa yang mamanya minta diturutin selagi itu baik. Jangan selalu apa itu, kayak berbuat hal yang membuat hati mamanya sakit. Soalnya kan siapa lagi mamanya Mbak Siva kan juga butuh Mbak Siva juga butuh mamanya, jadi sama-sama saling melengkapi. Iya, iya. Setelah melakukan sesi konseling ini, Mbak Siva merasa lebih tenang, sudah lebih lega mengungkapkan perasaannya. Setelah ini Mbak Siva kalau misal kangen sama ayahnya, Mbak Siva bisa bicara di depan cermin, anggap aja di depannya itu ada ayah Mbak Siva. Soalnya kan gimana ya, kalau orang udah nggak ada kan nggak bisa bicara lagi, jadi itu satu-satunya cara buat kita ngungkapin. Atau mungkin kalau misalnya Mbak Siva kangen sama ayahnya, Mbak Siva juga bisa bilang sama mamanya, pasti nanti bisa jadi tempat cerita atau juga bisa cerita ke saya. Baik itu ya, mungkin setelah melakukan konseling ini ya saya sedikit lega ya, karena saya mungkin bisa mengungkapkan isi hati saya kan, karena betul juga saya benar-benar
terus saya itu benar-benar kehilangan itu. Akhir-akhir ini sering itu sih ketemu sama ayah saya juga, jadi ya mungkin konseling ini itu saya bisa tahu gitu kan, kalau saya bisa berbicara dengan ayah saya walaupun tidak ada ayah saya gitu, ya mungkin itu bisa jadi luapan dari saya ya ke ayah saya selama ini. Mbak Siva jangan lupa selalu doain ayahnya ya, selalu doa Mbak Siva juga, selalu hati-hati buat ngelakuin apa-apa, selalu ingat, selalu tahu mana yang baik mana yang buruk. Semoga Mbak Siva selalu dilindungi sama ayah Mbak Siva. Ayah Mbak Siva kan selalu ada di sisi Mbak Siva. Ya itu Mungkin ya. terima kasih ibu, mungkin saya kalau berbicara dengan ibu ini sedikit kayak walaupun saya mengenal ibu kan orang asing gitu ya, tapi saya itu bisa dengan leluasa gitu bicara dengan ibu, saya bisa menceritakan semua kehidupan saya, masalah-masalah saya kepada ibu tanpa takut gitu kalau ini akan dibicarakan atau enggak, karena saya tahu ibu itu kan seorang profesional ya, jadi ya saya percaya gitu bercerita kepada ibu dan lebih nyaman juga bercerita kepada ibu. Mungkin kalau misalnya hari ini Mbak Siva merasa melakukannya kurang kurang gitu, Mbak Siva bisa datang lagi ke sini, kita nanti atur jadwal lagi buat sesi counseling hari ini. Nah, sesi counseling hari ini kita akhiri ya, cukup hari ini cukup sekian. Terima kasih juga Mbak Siva telah meluangkan waktu buat ketemu saya hari ini. Iya, terima kasih juga ibu sudah menyempatkan waktu, mungkin waktunya ibu kan sedang sibuk, terus saya malah bercerita kepada ibu dengan sesi